Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wabata baina khalqihi fil maratib wa ja'ala fi kulli qarnin sabiqina bihim yuhyi wa yumit wa yunzilul ghamama as-saqib. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil habib wa ala alihi wa ashabihi hudatil kawakib. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Di antara nikmat Allah yang besar atas masyarakat Banjar khususnya dan Kalimantan pada umumnya adalah lahirnya seorang ulama besar yang menghimpun ilmu zahir dan batin, seorang waliullah. Dia adalah Al-Arif Billah Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Maulana Syekh Muhammad Al-Banjari lahir di zaman kerajaan Banjar pada masa Sultan Tahlilullah di sebuah desa yang bernama Lokgabang, wilayah Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, pada malam Khamis jam 3 dini hari 15 Safar 1122 Hijriah, berbetulan dengan tanggal 19 Maret 1710 Masehi. Kelahiran Syekh Muhammad Arsyad sangat menggembirakan akan kedua orang tuanya, yaitu Abdullah dan Aminah, yang mana sepasang suami istri ini sudah lama merindukan seorang anak. Mereka sebelumnya selalu tadarru' berdoa kepada Allah agar dikurniai zuriat. Doa mereka Allah kabulkan dengan lahirnya seorang anak yang kemudian diberi nama Muhammad Arsyad. Sebelum ibunda melahirkan, tepatnya pada saat kehamilan 6 bulan, sepasang suami istri ini ditemukan Allah dengan malam yang penuh barakah, malam yang mustajab setiap doa, yaitu malam Lailatul Qadar pada malam 21 Ramadan. Tiada kekayaan mereka pinta dan bukan tahta dan pangkat yang mereka rindukan. Dengan khusyuk dan tawadhu mereka berdoa kepada Allah agar anak yang sedang dihamilkan dalam kandungan itu bila mana lahir kelak menjadi seorang yang salih dan alim lagi zahid. Majlis haul yang mulia, tatkala usianya meningkat 8 tahun, akalnya sempurna, terlihatlah Syekh Muhammad Arsyad mempunyai keistimewaan dan ciri-ciri khas yang berbeda dengan anak sebayanya di tengah-tengah pergaulan sehari-hari dengan kawan sebayanya. Dia sebagai kawan yang jujur terhadap kedua bapaknya. Ia sangat ta'zim, bakti dan patuh. Ia sangat cerdas dan sopan. Hal-hal Syekh Muhammad Arsyad yang luar biasa ini terdengar oleh baginda raja. Dia pun tertarik untuk mengasuh dan memeliharakan agar dapat diberi pendidikan yang lebih tinggi di belakang hari. Maka dia minta baginda kepada orang tuanya agar Syekh Muhammad Arsyad dapat diserahkan kepada baginda. Permintaan Sultan dikabulkan oleh kedua orang tuanya dengan baik dan ikhlas, dengan harapan agar cita-citanya ingin mendapatkan anak yang alim dan zahid menjadi kenyataan. Mereka rela berpisah dengan anak kesayangan meskipun masih berusia lebih kurang 8 tahun. Maka tinggallah Syekh Muhammad Arsyad bersama raja di istana atau Karatun, yang sekarang menjadi nama sebuah kampung, yaitu Kampung Karatun. Selama di istana pernah terjadi keajaiban pada dirinya. Pada suatu malam di saat dia sedang tidur, badan beliau terangkat dari tempat tidurnya kira-kira sehasta. Hal ini sangat mengejutkan salah seorang menteri di istana yang terbangun pada malam itu. Menteri itu pun langsung memegang dan merangkul badan beliau, dan beliau terbangun dan menangis. Setelah ditanya oleh menteri, "Mengapa engkau menangis?" Dia menjawab bahwa ia bermimpi seorang laki-laki membawa dia ke langit. Demikianlah semenjak kecil Maulana Syekh Muhammad Arsyad sudah mempunyai tanda bahwa dia akan menjadi orang besar. Majlis haul yang mulia, setelah menginjak usia dewasa, umur lebih kurang 30 tahun, Syekh Muhammad Arsyad dikawinkan oleh Sultan dengan seorang wanita warga istana yang terkenal salihah dan taat dalam agama, yaitu Tuan Bajud.
Kemudian pada saat Tuan Bajut sedang mengandung berat, istrinya ini rela ditinggalkan suaminya berangkat ke tanah suci Makkahul Mukarramah guna menunaikan ibadah haji dan menuntut serta memperdalam ilmu-ilmu agama dan berbagai cabang ilmu atas biaya kesultanan. Selama lebih kurang 30 tahun di Makkah, Syekh Muhammad Arsyad sangat tekun belajar menuntut ilmu, tidak mengenal jenuh dan payah, sehingga berhasillah menghimpun sejumlah 35 macam ilmu agama dan lainnya. Kemudian beliau sempat dipercaya oleh mengajar untuk mengajar di Masjidil Haram. Di antara guru-guru beliau yang terkenal ialah 1. Al-Alimul Allamah Syekh Athaillah bin Ahmad Al-Azhari, 2. Al-Alimul Allamah Syekh Muhammad bin Sulaiman Qurdi, 3. Al-Arif Billah Asid Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Majlis Haul yang mulia, setelah lebih kurang 30 tahun menuntut ilmu di Makkah, tibalah saatnya beliau bersama sahabat-sahabat pulang ke tanah air. Izin guru-guru beliau. Beberapa waktu sebelum kepulangan beliau ke tanah air, beliau dipertemukan Allah dengan malam yang mulia, yaitu Lailatul Qadar. Di saat itu Maulana Syekh Muhammad Arsyad berdoa meminta kepada Allah agar dilimpahkan taufik dan hidayah serta ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat bagi dirinya dan zuriat-zuriatnya. Pada bulan Ramadan tahun 1186 Hijriah bertepatan dengan tahun 1772 Masehi, sampailah Syekh Muhammad Arsyad di Martapura, disambut oleh Sultan beserta rakyat dengan upacara adat kebesaran. Kemudian mulailah Syekh Muhammad Arsyad melakukan kegiatan berdakwah, menyebarkan ilmu agama dan mendirikan tempat ibadat, terutama di kampung halaman beliau, yaitu di kampung yang mana kita adakan acara haul saat ini. Sultan Tahmidullah bin Sultan Tamjidullah melihat keberhasilan Maulana Syekh Muhammad Arsyad dalam berdakwah, tergugahlah hati Sultan untuk membentuk lembaga hukum syariat yang dipimpin oleh seorang mufti. Maka dipilihlah sebagai pemimpin pertama cucu Maulana Syekh Muhammad Arsyad, yaitu Al-Alimul Allamah Mufti Haji Muhammad As'ad. Mufti Haji Muhammad As'ad inilah yang mempunyai 5 orang anak laki-laki yang semua menjadi ulama mewarisi ayahanda. Mereka itu adalah 1. Al-Alimul Allamah Haji Abu Talha bermakam di Tenggarong, Kalimantan Timur. 2. Al-Alimul Allamah Haji Abu Hamid bermakam di Sampit, Kalimantan Tengah. 3. Al-Alimul Allamah Haji Ahmad bermakam di Balimau, Hulu Sungai Selatan. 4. Al-Alimul Allamah Haji Muhammad Arsyad Lamak bermakam di Pagatan, Tanah Bumbu. 5. Al-Alimul Allamah Haji Muhammad Thayyib atau Haji Sa'aduddin bermakam di Taniran, Hulu Sungai Selatan. Majlis haul yang mulia, sebagaimana kita ketahui bahwa pada diri setiap wali terjadi karamat-karamat, maka Maulana Syekh Muhammad Arsyad ini pun mempunyai beberapa karamat. Di antara karamat beliau, sewaktu Syekh Muhammad Arsyad berada di Makkahul Mukarramah, beliau bercerita kepada guru beliau tentang buah di tanah Jawi atau Indonesia, yaitu ada suatu buah yang penuh duri namun isinya manis dan enak rasanya, yaitu buah durian. Setelah mendengar cerita tadi, nampaklah keinginan guru beliau untuk memakan buah tersebut. Maka dengan sekejap tangan beliau bergerak menjangkau ke belakang, ternyata ada buah durian yang masak yang harum baunya. Kemudian beliau berikan kepada gurunya tadi. Sewaktu beliau berada di tanah Jawi, yaitu di Batawi, Jakarta, beliau sembahyang di beberapa masjid di sana, antara lain Masjid Bakojan dan Luar Batang. Beliau nyatakan arah kiblatnya salah. Kemudian setelah dia minta buktinya, beliau acungkan tangan ke arah kiblat yang tepat dan dipersilahkannya untuk yang hadir untuk menilik dari celah-celah lubang baju jubah beliau, dan kelihatanlah dengan jelas Baitullah. Hadirin majlis haul yang mulia,
Dalam jangka lebih kurang 40 tahun setelah datang dari Makkah, beliau berdakwah, mengembangkan dan menyiarkan ajaran Islam dan juga sempat mengarang beberapa kitab, di antaranya kitab Usuluddin, kitab Tuhfatur Raghibin, kitabun Nikah, dan yang terbesar adalah kitab Sabilul Muhtadin. Maka pada hari Khamis jam 6.30 sore antara Maghrib dan Isya tanggal 6 Syawal 1227 Hijriah berbetulan dengan tahun 1812 Masehi, Syekh Muhammad Al-Asad, ulama besar Kalimantan ini kembali ke rahmatullah menemui Khaliqnya. Sedangkan jasadnya terbujur di pangkuan istrinya Ratu Aminah dan Tuan Guat di kampung dalam pagar dalam usia 150 tahun perhitungan tahun Hijriah. Allahumma anfa'na wa ahlana wa dhurriyyatina bihi wa ulumihi bid darain wa middana wa iyyahum bil asraril lati awda'taha ladai. Allahumma khullahu ruhu fi hayyul mabrar wa tawammadahu bir rahmati ana al-laili wan nahar bi rahmati ya ya Rahim ya Rabbar, waj'alillahumma fi qabrihi diya'a wan nur wal qusata was surur wal bahlata wal hubur, innaka malikun rabbun ghafur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.